Kapan Luhut Binsar Panjaitan menjadi agama Islam? Pertanyaan ini tentu ganjal dalam pikiran kita, sebab kok tiba-tiba Luhut Binsar Panjaitan itu beragama Islam gitu. Namun kita juga harus ingat bahwa selama ini banyak tokoh-tokoh non-muslim yang diklaim sebagai orang yang beragama Islam dengan berbagai macam alasan, mu'alaf lah, murtad lah, dan tentu untuk seorang Luhut Binsar Panjaitan bukan suatu hal yang aneh jika ada orang yang mengklaimnya beragama Islam. Kenapa saya mengatakan demikian? Sebab beberapa saat yang lalu beredar sebuah video seorang petinggi muslim atau ulama atau kiai kah mengajak dia untuk masuk Islam. Dan ini videonya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kali ini kami menunjukkan video ini atau ucapan kami kepada Bapak yang terhormat Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kiranya Bapak Luhut Binsar Panjaitan bisa menerima agama Islam, dan insya Allah dengan memeluk agama Islam maka Allah akan menganugerahkan kesehatan dan keselamatan kepada Bapak Luhut di dunia dan keselamatan hingga akhirat, hingga dunia akhirat, hingga akhiratnya, insya Allah. Adapun tanda masuk ke agama Islam hanya dengan mengucapkan syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Insya Allah dengan mengucapkan syahadat itu, dengan dibimbing oleh pemuka agama Islam setempat di mana Bapak Luhut tinggal, insya Allah Allah pasti menganugerahkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan hal itu bagi saya hal yang wajar sih, karena yang namanya mengajak, kenapa tidak? Tetapi harus kita ingat bahwa dengan hal ini juga suatu saat nanti orang akan menjadikannya sebagai sebuah fenomena yang bisa diputar ke sana kemari, dipelintir ke sana kemari untuk meyakinkan orang bahwa Luhut Binsar Panjaitan itu agamanya Islam. Kita ingat ada Thomas Mutulisi yang setelah beliau sudah dipanggil Sang Maha Kuasa ratusan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu, kemudian sekarang banyak orang yang mengklaim bahwa beliau itu sebenarnya agamanya Islam. Ada yang bilang seorang kiai lah. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok setelah Thomas Mutulisi dan keturunannya itu sudah hampir tiada lagi, baru muncul orang-orang yang mengklaimnya beragama Islam, bahwa beliau itu beragama Islam. Padahal kita juga tahu dalam sejarah tercatat bahwa
Thomas Matulesi itu agamanya Kristen. Cuma kenapa kok banyak orang yang mengklaimnya beragama Islam? Tentu itu bukan hal yang aneh, karena untuk membuat suatu agama menjadi besar, berbohong sekalipun bagi orang hal yang halal, tanpa menyadari bahwa berbohong itu akan membuat suatu agama tertentu itu menjadi tenggelam. Dalam hal ini, sedikit demi sedikit penganutnya akan tergerus. Kembali kepada Opung Luhut Binsar Panjaitan. Kenapa saya mengangkat isu ini? Saya rasa bahwa hal yang sama yang terjadi kepada Thomas Matulesi, kepada Sung Kokong, pasti akan diterapkan juga ke dalam Pak Luhut Binsar Panjaitan ini. Sebab Pak Luhut Binsar Panjaitan saat ini merupakan salah satu tokoh yang cukup berpengaruh di Indonesia. Bahkan ada yang merasa bahwa dia itu adalah tangan kanan Presiden Jokowi. Ada yang bilang dia adalah Perdana Menteri Indonesia. Ada yang bilang dia adalah menteri di atas segala menteri. Saking pintarnya. Maka hal yang tidak mungkin bahwa akan banyak orang nanti yang mempertanyakan agamanya apa. Ketika Luhut Binsar Panjaitan itu ditanyakan apa agamanya, akan muncul orang-orang yang menggoreng sana sini supaya meyakinkan orang bahwa Luhut Binsar Panjaitan itu agamanya Kristen, Islam. Pertanyaannya kemudian, kapan Opung Luhut Binsar Panjaitan itu beragama Islam? Kalau menurut saya, Opung Luhut Binsar Panjaitan itu beragama Islam ketika beliau sudah berada di pangkuan Sang Maha Kuasa. Karena hanya saat itulah tidak akan ada orang lagi yang bisa membantah bahwa beliau itu agamanya Kristen. Orang yang masih hidup pun belum tentu bisa membantah, bahkan keturunan beliau sendiri pun belum tentu bisa membantah. Jadi seperti tadi, pasti dibilang sudah mualaf lah, inilah, itulah, dengan berbohong sana sini, menggoreng isu sana sini, supaya meyakinkan orang bahwa memang beliau sudah pindah agama. Seperti yang saya katakan tadi, demi untuk mengangkat nama suatu agama, berbohong sekalipun halal bagi orang-orang di Indonesia. Itulah yang akan terjadi apabila beliau sudah kembali ke pangkuan Yang Maha Kuasa. Jadi sebagai catatan untuk kita semua, suatu saat nanti apabila Opung Luhut Binsar Panjaitan sudah kembali ke pangkuan Sang Maha Kuasa, maka saat itulah akan banyak orang yang menggaung-gaungkan bahwa agama beliau itu adalah Islam, bukan Kristen. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, dan semoga ini menjadi bahan perhatian untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.